Kita akan langsung saja kembali melanjutkan perbincangan. Tadi saya sempat hentikan atau potong interupsi apa yang dinyatakan oleh Mas Yudi. Bahwa memang pencegahan saja, pencegahan murni tidak efektif. Karena harus ada penindakan yang masuk juga di sana. Silakan dilanjutkan. Ya, jadi kenapa sih harus ada penindakan? Karena kita tahu apalagi dengan OTT ya. Korupsi itu kan karakteristiknya, simptomnya adalah dia kejahatan tersembunyi. Hanya diketahui oleh sedikit orang. Ya, kemudian komando dari atas. Ya, ada atasannya. Kemudian yang ketiga dia mempunyai kode-kode, dia mempunyai sandi-sandi, dia mempunyai komunikasi jalur yang terbatas dan dia melibatkan uang yang banyak. Saya setuju misalnya ketika OTT itu ya itu yang besar dan kecil menurut saya bukan di situ esensinya. Terkadang OTT kita hanya mendapatkan 300-400 juta. Pengalaman saya ya seorang bupati itu hanya 200 juta. Tetapi dari 200 juta itu berubah menjadi 300 M ketika pengembangan. Kemudian juga ada hanya kepala daerah. Tiba-tiba ternyata begitu berkembang kasus ya sampai ke tingkat nasional. Jadi memang ini yang ditakutin bahwa OTT itu bisa kemana-mana. Karena psikologis dari korupsi itu dia memang berkali-kali. Nah untuk membongkar kejahatan korupsi yang tersembunyi itu dibutuhkanlah operasi tangkap tangan ini. Yang sebenarnya tadi saya katakan operasi itu kan sebenarnya istilahnya saja, tetap tertangkap tangan, ada barang buktinya. Kemudian ketika dikatakan bahwa dia ada di kosan atau ada di mana, ya itu kan ada rangkaian. Misalnya ada gubernur, ya dia menyuruh anak buahnya untuk menerima uang dari seorang pengusaha. Ya tentu kan ketika kita berhasil menangkap ya anak buahnya, kemudian pengusahanya, ya tentu kan gubernur juga kita tangkap karena bukan nggak mungkin. Intimidasi nih Mas, bukan? Seperti katakan bukan intimidasi saja ya, nih. Gimana intimidasi kalau semua proses ini semua muaranya adalah di pengadilan. Dan kemudian kalaupun mereka menguji di pra-peradilan, kita selalu siap gitu. Dan yang paling penting adalah dalam operasi tangkap tangan adalah barang buktinya, Mbak. Itulah yang membuat ya para koruptor itu sangat takut mereka terhadap OTT. Karena apa? Karena tertangkap basah. Kalau peristiwa misalnya penyelidikan terbuka terhadap kasus korupsi yang sudah terjadi, mereka wah Mbak ngelesnya bisa banyak. Barang buktinya sudah mereka umpetin, ya kan, atau mereka rusak. Jadi itu akan sangat sulitnya dan waktunya pun sudah lama. Tetapi kalau OTT uangnya ada, barangnya ada, dan saksi-saksinya saat itu pun juga ada. OTT bukan pesanan? Gak mungkin ada pesanan. Sampai di situ dulu Mas Yudi. Bu Yanti, silakan Bu Yanti. Tadi dikatakan oleh Pak Fred bahwa yang namanya extraordinary crime betul, tapi tetap harus taat patuh terhadap KUHP yang berlaku di tanah air. Silakan Bu Yanti. Ya begini, bahwa ada yang menyimpangi KUHP itu bukan sesuatu yang mustahil ya, itu sudah difikirkan. Jangankan peraturan, asas pun bisa disimpangi ketika adanya gejala-gejala kejahatan dengan modus-modus yang lebih canggih, modus-modus yang lebih menderitakan masyarakat, terutama untuk kejahatan ekonomi ya Pak Frederick. Saya tidak berbicara bahwa untuk kejahatan yang non kejahatan ekonomi itu beberapa azas itu mulai digoyang, mulai bergoyang ya, bahwa sudah ada itu pengadilan tanpa kehadiran terdakwa. Kemudian sudah ada pembuktian terbalik. Sudah ada nanti kalau ada Asset Recovery Act, kita ada juga gugatan atau putusan penyitaan tanpa penghukuman orang, itu non-conviction based. Itu difikirkan oleh UNCAC, difikirkan oleh dunia, bagaimanapun juga PBB itu mempunyai satu komisioner anti korupsi, komisioner anti kejahatan ekonomi, itu yang memikirkan kemaslahatan kehidupan berbangsa di negara-negara ini terhadap kejahatan-kejahatan yang ini kan sudah disebutkan, korupsi itu adalah kejahatan yang kalau ada kekuasaan, powernya lebih, maka corruptionnya juga akan lebih. Artinya memang kejahatan ini luar biasa kalau terjadinya itu tidak ada efek kejut tertentu. Ini adalah strategi. Kalau pelaku-pelaku itu menggunakan apapun yang akan dilakukan kita sebut sebagai modus, nah ini adalah strategi pengungkapan, pengungkapan. Tadi Mas Yudi bersama saya Bu. Mas Yudi, Mas Yudi, Mas Yudi sering ketemu, udah lama nggak ketemu. Mas Yudi bukan sekedar istilah atau sekedar istilahnya saja. Di Amerika disebutkan bahkan Sting Operation Act, ada undang-undang operasi penjebakan, pasalnya ada, artikelnya disebutkan operation,
gitu ya. Artinya penjebakan, bahkan penjebakan itu lebih parah daripada ini, yaitu bagaimana seseorang seperti undercover by penegak hukum negara mencoba untuk orang itu mau nggak melakukan kejahatan karena sudah disinyalir karena penyelidikan yang lama gitu ya. Kan KPK juga harus mempunyai target penyelidikan, harus mempunyai ruang penyelidikan yang lama, tidak harus menunggu laporan. KPK penyidik itu juga bisa menetapkan sebagai tersangka tanpa ada laporan, yaitu bahwa dia menemukan sendiri. Nah, dalam rangka ini, tolong dibedakan juga dengan tahapan pencegahan. Tadi dikatakan Mas Yudi, pencegahan dan pemberantasan satu paket di dalam pemberantasan korupsi, dan itu sudah ada, dan ini bukan dalam taraf pencegahan, ini memang operasi tangkap tangan ini adalah bagian dari penindakan, yaitu strategi penindakan dengan cara seperti itu, karena sudah dilakukan pencegahan ini kan bukan terhadap anak kecil yang mau nyebrang, awas jangan nyebrang, ya nggak begitu juga kan. Jadi yang nggak bisa kita mengawasi terus sampai dengan makanya kita ada penyadapan yang tidak ada kalanya, apalagi di dalam TPPU tidak penyitaan aja minta penyitaan, dan ini tidak ada pengadilan izin pengadilan, artinya berkembang strategi-strategi bagaimana upaya untuk mencegah menjerahkan. Gitu. Jadi bagaimana mungkin KUHP 1981 bisa mengikuti modus yang sampai sekarang, kan nggak mungkin. Makanya dibuatlah undang-undang di luar KUHP yang menyimpang sepanjang itu diatur. Ya, Pak Frederick, tolong sedikit penangkapan saja kan di dalam KUHP 1 kali 24 jam. Undang-undang terorisme 7 kali 24 jam, undang-undang narkotika 3 kali 24 jam. Jadi kita udah lama melakukan ini gitu. Ya, baik. Demikian Mbak Putri. Baik, Ibu terima kasih atas penjelasannya yang luar biasa. Nanti ini akan ditanggapi juga oleh Pak Frederick. Ibu terima kasih sudah berkenan bergabung dalam perbincangan ini, dan nanti kita hanya di segmen berikutnya minta tanggapan juga dari Pak Frederick kemudian juga Mas Yudi. Sekali lagi Ibu Yenti terima kasih sudah bergabung dalam perbincangan kami. Kami akan jeda sejenak, dan setelah ini Pak Frederick silakan diberikan tanggapan. Kami akan kembali saat lagi. Pemirsa, kita lihat operasi tangkap tangan yang pernah dilakukan oleh KPK 11 Januari 2024, Bupati Labuhan Batu, Erik Atrada Ritonga, yaitu kasus suap proyek pengadaan barang dan jasa diduga menerima hasil suap hingga 1,7 miliar rupiah. Ini adalah di awal tahun ini. Ya, berikutnya di bulan yang sama 26 Januari 10 orang tertangkap di Sidoarjo, Jawa Timur. KPK gagal menangkap Bupati Sidoarjo Ahmad Mudlor, dan OTT berujung penetapan tersangka terhadap Siskawati Kepala Bagian Umum dan BPPD Kabupaten Sidoarjo. Oke, dan berikutnya dua kasus ini yang kami ambil sebagai contoh operasi tangkap tangan yang sudah dilakukan oleh KPK di Januari ataupun juga di awal tahun. Nah ini dia juga ada 7 Oktober 2024 OTT di lingkungan Pemprov Kalimantan Selatan. Tersangkanya ada 6, 2 orang pihak swasta dan 4 lainnya penyelenggara negara. Uangnya yang disita oleh KPK sampai 10 miliar rupiah. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Pak Frederick untuk bisa menanggapi. Jangankan KUHP-nya Pak, kalau kata Bu Yenti, asasnya pun juga bisa disimpangi, terutama dalam masalah kejahatan ekonomi. Apalagi kalau kita lihat seiring dengan waktu semuanya berubah, memang butuh pembaharuan untuk menyesuaikan dengan jenis kejahatan yang terjadi di zaman sekarang. Pak Frederick silakan. Ya, kalau saya sangat tidak sependapat ya. Kalau dengan adanya kejahatan luar biasa atau perkembangan zaman, kemudian nekat undang-undang ditabrak, berarti kan kita bukan negara hukum ya. Kita jangan menciptakan hukum di luar hukum yang berlaku. Kita ini Eropa kontinental, berdasarkan hukum positif, berdasarkan undang-undang yang jadi. Jadi kalau misalkan, seperti tadi Bu Yenti bilang, ada yang dari narkoba, penahanannya, ada teroris bisa 7 kali 24 jam. Bikin aja peraturan mau tidak tahan seumur hidup pun, saya sangat dukung, saya tidak keberatan, asal namanya hukum acaranya itu betul-betul harus direvisi, diperbaiki. Jangan sampai nanti adik-adik kelas yang sekarang belajar hukum itu jadi rincu, jadi bingung kan? Hukum itu yang diikutin yang mana? Ada yang katakan hakim boleh menciptakan undang-undang, meniadakan daripada DPR, itu kan aneh.
Silakan aja kalau ada suatu usulan perbaikan undang-undang, silakan lakukan. Tapi tidak semata-mata dalam hal ini mengatakan undang-undang itu boleh ditabrak. Ya, saya sangat tidak sependapat kan. Yang namanya korupsi itu adalah extraordinary crime itu kan hanya Indonesia. Malaysia itu menganggap memang suatu kejahatan berat. Tapi yang terang-terangan mengatakan bahwa korupsi itu extraordinary crime kan hanya Indonesia. Bahwa korupsi itu kan terjadi di seluruh dunia, bukan hanya Indonesia ya. Jadi dalam hal ini yang menurut saya yang seperti pencegahan dengan pada penindakan itu memang bersamaan, betul. Tetapi kan sekarang kan pemerintah menginginkan pencegahan itu diutamakan. Seperti contoh kita memberikan pendidikan pada generasi anak-anak TK, SD, SMP. Kalau orang tuanya itu korupsi atau menggunakan uang yang tidak benar, yang haram, itu anaknya itu malu. Tidak ingin lagi kalau perlu minta perlindungan pemerintah bahwa saya tidak mau bersama dengan orang tua saya. Seperti di Singapura kan didiknya begitu keras kan. Dari kecil sudah dididik tahu bahwa kalau menggunakan uang haram itu malu. Kalau di sini kan enggak, anak-anak itu banyak yang ini, Pak, si sebelah ini kok bisa beli mobil baru kok kita mobilnya bobrok atau kita pakai motor. Itu kan akibatnya memaksa secara tidak langsung orang tua untuk korupsi. Pencegahan itu hanya bukan semata-mata itu ditulis bahwa di sini bersih, di sini seperti Pak Yudi tadi bilang di sini tetap korupsi. Ya, korupsi memang ada di mana-mana, Pak. Selama dunia belum kiamat ya korupsi pasti ada, Pak. Tapi bagaimana kita mencegah supaya itu menjadi minimum. Coba tunjukkan saya di dunia mana yang nggak ada korupsi. Amerika, Eropa, semua banyak. Bohong itu kalau bilang nggak ada. Selama dunia itu belum kiamat tidak mungkin bisa menghapus korupsi. Tetapi kita bisa meminimais. Itu saya sangat setuju. Tetapi janganlah dalam hal ini itu ditabrak. Seperti contoh kan, kalau memang ketangkep tangan yang beri dan yang terima itu dua-duanya ketangkep tangan, itu sangat layak dan saya sangat setuju untuk ditangkap. Tetapi kalau hanya datang ke rumahnya, loh ini kok ada duit 20 juta, ini kamu korupsi. Lah kalau orang kan bisa aja nyimbang uang di rumah, apa dia itu salah? Ya buktikan dulu dong 20 juta dari mana. Jadi itu kan menjadi momok ya. Jadi orang-orang itu jadi ketakutan. Rekan-rekan kami itu kalau bicara, kalau kita mau ngajukan praper, selalu aduh aku nggak berani, aku pasti di OTT. Nah, semua udah ketakutan. Itu kan akhirnya hukum kita kan bingung kan. Kekuasaan atau hukum yang jalan di Indonesia. Oke, kita tahu konsekuensinya di lapangan menurut pandangan ataupun juga cerita, pengalaman juga dari Pak Frederick. Terima kasih Pak Frederick sudah berbagi pandangan dan juga cerita tadi. Terima kasih sudah ikut berbincang dalam Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Frederick. Terakhir Mas Yudi penutup, termasuk juga tadi mungkin bisa diberikan pandangan apa disampaikan oleh Pak Frederick. Bikin orang ketakutan sama intinya seperti yang tadi bahwa ini menjadi alat canggih untuk mengintimidasi, mengancam. Mas Yudi. Ya, kalau menurut saya kalau bersih kenapa risih? Kalau nggak korupsi, kenapa takut gitu kan? Karena dari pengalaman saya ketika melakukan OTT, nggak ada tuh OTT, ada uang megang 300 juta langsung kita tangkap gitu kan tanpa tahu musababnya. Yang disampaikan Pak Freddy tadi tidak mungkin terjadi? Tidak mungkin terjadi, ada orang punya 30 juta. Uang kan bukan benda haram gitu kan, atau benda yang terlarang gitu ya. Tetapi uang itu tentu bagaimana bisa ada di dia, itu yang kita tahu. Bahwa misalnya dia ada uang 500 juta atau 1 M, kita ketahui itu terkait dengan suap, terkait dengan proyek jalan. Pasti ada di situ gitu kan. Karena kita bicara mengenai setangkap tangan kan pasti biasanya adalah suap menyuap ya. Bahwa di situ ada kewenangannya ya. Kemudian dia melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Kemudian kedua, dia tertarik juga bahwa KPK itu kan bukan KUHAP murni yang harus diikuti oleh mereka. KPK itu lembaga lex spesialis. Mereka aturan hukum acaranya ada di Undang-Undang KPK. Kalau di Undang-Undang KPK nggak ada, baru pakai Undang-Undang Tipikor. Nggak ada pun baru ke KUHAP. Sudah jelas kok rumusannya. Bahwa memang itulah makanya kenapa KPK disebut sebagai lembaga extraordinary crime. Jadi mereka khusus, nggak harus ada di KUHAP, misalnya kayak menyadap dan merekam pembicaraan. Itu kan adanya di Undang-Undang KPK. Jadi sekali lagi Mbak, bahwa memang
apapun yang terjadi dalam kontroversi OTT KPK, tetap OTT adalah jalan terbaik untuk bisa menangkap para koruptor yang melakukan kejahatan korupsi secara tersembunyi. Baik, semoga hal ini juga akan dipertimbangkan secara matang, secara bijak, dipikirkan dalam-dalam oleh 5 pemimpin yang tadi kita sudah sampaikan terpilih sebagai pimpinan KPK 2024 sampai 2029. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa yakin, bisa percaya bahwa para pimpinan KPK terpilih ini akan solid dan juga akan komit dalam memberantas korupsi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Mas Yudi, terima kasih sudah terlibat dalam perbincangan ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, semoga ini bisa dipikirkan betul oleh pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat. Nanti kita akan lanjutkan dengan rangkaian kabar menarik lainnya, tapi setelah jeda berikut ini.